Baru pagi tadi datang itu terkaitannya laporan tentang persetubuhan terhadap santri, dan itu yang lapor semuanya adalah mantan-mantan santri. Kasus dugaan kekerasan seksual kembali mencoreng dunia pendidikan keagamaan. Kali ini menyeret Ketua Yayasan Pondok Pesantren di Lombok Barat berinisial AF 52 tahun yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Peristiwa ini terungkap setelah beberapa korban melapor kepada pihak kepolisian. Para korban mengaku telah mengalami pelecehan sejak tahun 2016 hingga 2023, namun baru berani melapor setelah terinspirasi dari film Malaysia Bid'ah. Hal itu dikarenakan kasus yang para korban alami serupa dengan jalan cerita yang terjadi di film tersebut. Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili saat dikonfirmasi pada Senin 21 April 2025 mengatakan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan bukti-bukti, termasuk akan melakukan visum terhadap para korban. Selain itu melakukan olah TKP di beberapa lokasi termasuk kamar dan ruang-ruang tertentu dengan pertimbangan psikologis dari para korban yang masih mengalami rasa takut karena dugaan kasus kekerasan seksual ini melibatkan tokoh agama. Pak, ini ada laporan dari beberapa korban kasus kekerasan seksual di pondok pesantren, pelakunya adalah Indonesia. Ya. Seperti apa polisi? Betul sekali, ada beberapa laporan dalam minggu ini. Kita sudah menerima laporan sekitar 4 laporan minggu kemarin, dan minggu ini kita juga mendapatkan laporan 1 laporan. 4 laporan minggu lalu itu laporan kaitan dengan pencabulan terhadap anak atau terhadap santri di pondok pesantren tersebut. Dan untuk minggu ini laporannya ada 1 laporan baru pagi tadi datang, itu terkaitannya laporan tentang persetubuhan terhadap santri, dan itu yang lapor semuanya adalah mantan-mantan santri. Berapa banyak mereka, Pak, kalau dari catatan polisi? Untuk sementara kita masih mengumpulkan atau menerima laporan itu sekitar 6 orang. Ya, kita akan terus kembangkan dalam penyelidikan. Tentunya kita tidak berhenti di situ saja, karena menurut informasi yang beredar itu ada lebih dari itu. Lebihnya itu bisa sampai puluhan? Menurut informasi yang dilaporkan, oleh beberapa korban itu sekitar 10 sampai 15 orang. Tapi kami masih melakukan penyelidikan, kami tetap memastikan berapa korban yang sebenarnya, dan kami tetap lakukan penyelidikan untuk menentukan korban-korban yang telah dilakukan pelecehan oleh pimpinan tersebut. Status dari hari ini tim penyidik dari melakukan olah TKP. Ya, hari ini tadi sekitar jam 10 pagi kami sudah mendatangi TKP, kami sudah melakukan pengecekan terhadap TKP yang digunakan oleh terduga pelaku kaitannya dengan pencabulan dan persetubuhan. Status dari terduga pelaku sekarang ditahan apa bagaimana? Untuk sementara pelaku kita amankan terlebih dahulu karena menimbang situasi, untuk menjaga situasi lebih aman dan tertib. Untuk penetapan tersangka ataupun penahanan atau penangkapan itu melalui proses, tentunya kita akan secepatnya untuk melakukan penetapan. Pak, tadi disebutkan TKP, berarti ada lebih dari 1 tempat TKP? Ya, betul, karena ada beberapa korban, jadi masing-masing korban tentunya keterangannya berbeda-beda, jadi berbeda TKP. Ada yang di kamar, ada di ruangan tertentu, ada di ruang tamu. Tapi kita masih dalam pendalaman dan penyelidikan, karena kaitannya psikis korban menurut ahli psikologi ataupun menurut keterangan dari pihak dinas LPA itu masih mengalami psikologi dan rasa takut apabila melaporkan kejadian ini karena berkaitan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Kalau modusnya seperti apa? Kalau dari laporan sementara? Modusnya beberapa santriwati ataupun mantan santriwati itu berbeda-beda. Kita ambil sampel satu modusnya, yaitu pada saat dia tidur, jadi yang bersangkutan itu datang ke tempat tidurnya, dan setelah itu memegang kemaluannya dan terbangun dari tidur korban ini, dan dikatakan tadi ada bayangan putih di atas badanmu, saya pegang, seperti itu. Akhirnya diajaklah di kamar, diteruskan di kamar, seperti itu. Jadi memang
berproses, dilakukan persetubuhan, dilakukan berproses, yaitu berawal dari pegang memegang, setelah itu dilakukan pencabulan. Apa yang disampaikan pelaku pada korban, Pak? Misalnya dia menjadi wali lah atau apa seperti itu? Belum ada untuk hal-hal seperti itu. Kami masih pendalaman, dalam penyelidikan karena kami masih melayani beberapa korban-korban yang mau melapor. Karena ya, usia dari korban ini berapa nih, Pak? ya, untuk sementara 21 ada 19. Berarti sudah tidak Mantan santriwati. Tapi kita masih mendalami apakah ada seseorang ataupun anak santri yang masih menjadi santri menjadi korban. Kita masih terus dalami penyelidikan. artinya untuk yang 5 korban ini dia sudah usia Ya sudah dewasa. Jadi kenapa? Karena pada saat pengakuan dari korban, pada saat yang bersangkutan jadi santri, yang bersangkutan tidak berani melapor. Gitu. Yang bersangkutan tidak berarti takut dikeluarkan dan lain-lain. Makanya yang bersangkutan berani melapor, kita mendapatkan petunjuk dari korban tersebut bahwasanya pada saat lulus berani melapor. Maka dari itu kita perlu melakukan pengembangan lebih dalam lagi ke dalam pesantren. tidak ada proses visum di situ, Pak? Tentu kita akan melaksanakan visum. Kita terus coba walaupun jaraknya sudah lama, kita akan terus coba. Kita akan visum dan kita akan terus mencoba cari korban-korban lain, apalagi yang masih melakukan pendidikan di dalam pesantren, kita tetap kita cari. Karena untuk memperkuat sebagai penetapan tersangka nanti. Pak, kalau katanya dari keberanian korban ini menyampaikan laporan itu karena salah satunya adalah setelah mereka menonton film Walid itu. Karena sama gitu. Ya, apa yang itu keterangan kaitannya dengan beberapa korban. Ya, beberapa korban memang sebelum melakukan ataupun bisa dibilang sebelum kelulusan dari pesantren, korban ini memang sering kumpul. Jadi dia sering bercerita satu sama lain bahwasanya pimpinan pesantren ini, pimpinan yayasan itu melakukan seperti ini kepada kami. Jadi memang mereka sebelum laporan sudah berkumpul. Nah, setelah itu adalah film-film yang tersebar kaitannya dengan Walid. Nah, disitulah korban penasaran, kok kejadiannya benar, kok kejadiannya sama apa yang kita rasakan. Akhirnya korban lakukan laporan di Polresta Mataram. Dari belasan korban ini kan sudah dilakukan rentang waktunya lama ya Pak ya. Kira-kira apa yang menjadi sebenarnya motif pelaku melakukan ini? Ada dorongan atau apa mungkin dari hasil pemeriksaan? Tentunya hasil dari pemeriksaan ya, terjadinya laporan kepada pihak kepolisian itu karena adanya tontonan film Walid tersebut. Itu yang dikatakan korban. Motif pelakunya? Itu. Kalau motif dari pelakunya sendiri mencabuli belasan santri itu apa gitu Pak? Itu tadi motifnya, jadi karena salah satu kita ambil sampel tadi itu karena pas lagi tidur dipegang, kemaluannya dipegang dadanya seperti itu. Jadi dibilang ada bayang-bayang lewat di atasmu, habis itu diajak ke kamar. Jadi proses melakukan persetubuhan itu melalui dipegang terlebih dahulu. Gitu, dipegang dulu baru melakukan persetubuhan seperti itu. Makanya kita masih dalami apakah semua korban disetujui atau dicabut. Kalau yang mengaku disetubuhi ini, Bang, apakah dia sudah mantan santri juga? Mantan santri, baru laporan pagi tadi. Usianya masih anak? Udah dewasa. Pak, satu lagi, sikap dari pondok pesantren seperti apa yang diterima oleh kepolisian? Mereka membantu aparat kepolisian atau sebaliknya? Dari pihak pondok pesantren, alhamdulillah tentunya dari pemimpin yayasan langsung yang memang mendanai ataupun yang mengoperasikan pesantren tersebut, mereka sudah berjanji dengan kita pihak kepolisian, dan kita juga sudah menemui yang bersangkutan bahwasanya yang bersangkutan akan kooperatif dan akan memberikan kebutuhan kepolisian yang dibutuhkan seperti saksi dan lain-lain. Pimpinan pondok ya Pak? Ya. Pelakunya pimpinan yayasan? Pelakunya Pak Kiai. Pimpinan yayasan? Ya, pimpinan yayasan. Ada dugaan keterlibatan mungkin pejabat lain di Ponpes begitu Pak? Belum ada. Jadi untuk sementara baru yang bersangkutan yang dilaporkan. Jadi kita akan terus melakukan pengembangan. Tentunya kita akan secepatnya dan kita akan sering koordinasi dengan. Dari olah TKP tadi, Bang, apa mungkin kan bukti-bukti yang sudah
dikantongi oleh penyidik untuk sementara saat ini? Dari hasil olah TKP tentunya kita harus melakukan penyelidikan dulu, karena sampai sekarang masih dilakukan olah TKP. Ya, kita tentunya disitulah kita mencari apa yang dipakai, apa yang dipegang saat itu, terus di kamar mana. Ini kan kita hanya menerima pengakuan atau kesaksian dari korban ataupun dari saksi-saksi tertentu. Gitu. Hasil dari olah TKP kita tunggu, karena personel kita, anggota kita masih melaksanakan olah TKP. Yang Itu kedua akan Pak, di garis polisi nanti di ruangan-ruangan yang sudah. Oh belum kita lakukan. Tentunya kita tunggu dulu karena masih di TKP.